Teman-teman, ini kita lagi di Gunung Argo Jembangan. Argo Jembangan itu salah satu puncak di Pegunungan Muria. Pegunungan Muria itu di Kudus dan Pati. Eh, Ketinggian dari puncak Argo Jembangan itu 1480 mdpl menurut eh, papan menurut plang yang ada di puncak ya. Soalnya beberapa YouTuber yang udah naik itu pakai altimeter macam-macam ketinggiannya, ada yang bilang 1350, ada yang 1300. Karena akurasi altimeter kan beda-beda tergantung merek dan sensitivitas altimeter tuh yang menentukan tinggi rendahnya. Itu kadang perubahannya cepat, kadang perubahannya agak lambat, mungkin sampai atas belum berubah. Nah, ini Mas Aza. Mas Aza itu lokal heroesnya dari Kudus. Dia juga lokal heroes. dia juga apa namanya, pendaki musiman. profesional atau hobi, Mas? Hobi sih, lebih ke hobi. Kalau profesional juga, tapi ya soalnya kan udah sering. Nah, kalau profesional tuh bisa jadi guide untuk pendaki pemula. ya lumayan sih. Nah, berarti dia termasuk profesional karena dia sering nemenin pendaki pemula untuk naik ke berbagai macam gunung. Gunung yang paling tinggi, Mas? Yang pernah saya daki, Sumbing. Sumbing itu Wonosobo ya? Masuknya mana Sumbing? Masuknya Temanggung Wonosobo. Temanggung Wonosobo. Tapi saya via Banaran, jadi masuknya Temanggung. Nah, gini Mas, ini pertanyaan yang udah banyak orang awam terutama sering tanyakan. Naik gunung itu kan capek. Capek banget ya. Kotor, capek. Terus modalnya juga untuk naik itu kan kita harus sesuai standar safety. Kita harus ngeluarin biaya untuk beli alatnya. Kalau nggak punya alatnya ya sewa. Nah, itu kan nggak mudah. Udah tahu nggak mudah, udah tahu capek, kotor, ada resikonya, kenapa masih naik? Karena bagi saya itu naik gunung sebuah panggilan hati sih. Kalau bagi saya sendiri, plus juga buat refreshing karena kerjaan juga kan kadang numpuk, terus dikejar-kejar deadline juga. Nah, daripada larinya ke kemana, ke mall atau ke apa, nggak tahu, jiwa saya masuknya ke alam, ke gunung gitu. Karena mungkin pertama kali keluar dari zona nyaman waktu itu gunung, saya dikenalkan sama teman saya yang dari Flores, teman kuliah. Itu pertama kali itu ke Andong. Itu tahun berapa pertama kali naik gunung? 2015. 2015 tanggal 31 Oktober 2015. Pas paginya saya wisuda. Oh, pas wisuda berarti di puncak. Pagi wisuda, sore naik Andong. Oh, setelah wisuda pulangnya puncak. Oke, berarti 2015, sekarang udah 6 tahun berarti naik gunung. 15 ke 21 kan 6. Iya, nah, benar. Pas Oktober juga kan? Oktober. Berarti ya bentar lagi ulang tahun ke-6 ya. Pengalaman yang paling nggak menyenangkan. Pengalaman paling nggak menyenangkan naik gunung itu ketika kita barengan sama teman yang nggak support ke teman yang lain itu. Jadi ceritanya gimana? Ceritanya gini, salah satu gunung aja ya. Ceritanya ke Lawu contohkanlah. Pernah awal kali ke Lawu bareng-bareng sama 9 orang. Ini ada teman-teman dari berbagai kota. Waktu itu saya masih di Solo, jadi teman Solo juga. Nah, ada satu teman yang dia badannya lumayan berisi ya toh. Dan dia cowok apa cewek? Cowok. Kita cowok semua 9 cowok orang. Berisinya itu berisi lemak atau otot nih, Mas? Lemak. Oh, berisi lemak. Oke. Gendut lah ya, gendut berarti gendut. Oke. Nah, sebelum pos 1 kita via Ceto. Sebelum pos 1 dia mual dan ternyata ini kram perut. Ini kram perut. Terus mau nggak mau saya bawa 2 kerilnya dia. Nah, ada satu teman orangnya gede, tinggi sih ya kan, nggak mau bantuin. Dia
nanjak terus dia jalannya emang cepet sih, dia orangnya cepet kalau jalan, tapi seolah-olah nggak peduli sama teman-teman yang di belakang. Oh, Gitu. bisa tanda kutip egois gitu ya. Iya, itu terus dari situ saya nggak mau ngajak dia lagi kalau naik Oh, gunung. berarti tergantung yang bikin seru enggaknya itu timnya ya. Timnya support sama temennya Bener, sependakian atau enggak. karena ketika saya bikin acara pendakian kayak gitu, di situ saya merangkap sebagai leader dan sweeper. Tapi saya lebih suka kalau nanjak itu di paling belakang, soalnya Sweeper. meskipun tanggung jawab semua tim itu di saya. Gitu. Tapi kalau nanjak saya sukanya sweeper, karena apa? Saya bisa tahu kondisi teman-teman di depan saya itu seperti apa. Oke, berarti sekalian ngawasin kalau ada apa-apa di depannya gitu ya. Nah, itu di Lawu itu juga selesai saya bawa 2 kerilku sama kerilnya temanku itu satu. Nah, di pos 3 menuju pos 4 itu satu lagi temanku kram perut. Mau nggak Ini mau. orang yang tadi apa enggak? Enggak, Beda orang lagi. beda orang. Di situ terus karena udah kesorean, sekitar mau maghrib toh, teman-teman juga udah pada capek. Jadi yang kram perut satunya lagi itu carry-nya saya bawa. Jadi saya bawa 2 di belakang, 1 di depan. Berarti satu orang bawa 3 keril. Aku. Oh. Terus Terus ya udah mutusin camp di pos 4 karena pos sebelumnya 4 tuh katanya nggak boleh buat camp. ya mau gak mau karena kondisi teman-teman. Oh, karena aku gak mau terdesak egois. ya. Yang penting niatnya aja lah, Iya, bismillah. benar. Gitu. Udah. Terus pengalaman unik juga waktu itu juga. Ini yang di Lawu itu. Jam 2 malam. Jam 2 malam itu ada rombongan dari Jakarta turun. Padahal mereka udah di pos 5. Mereka teriak-teriak Lawu itu kebakaran. Nah, paginya saya sama temanku yang gede itu, yang egois itu kan, itu ngecek sebelum pos 5, kita berdua tok. Sebelum pos 5 itu dia tak suruh turun dengan tak kasih instruksi kalau nanti aku turun berarti gak aman. Kalau aku lama di sana silahkan bawa teman-teman ke pos 5 gitu. Ternyata pos 5 kebakaran banget. Di situ saya sendirian, banyak logistik tercecer, ada trash bag, tak taruh trash bag semua. Itu total mungkin ada 10 kilo lebih, jadi tak bawa sendiri. Ini makanan yang memang masih makanan bersih ditinggal atau bekas makanan kebakaran? Makanan logistik dari teman-teman Jakarta. Oh, logistik memang yang ditinggal mungkin karena panik dia. Karena panik. Jadi masih banyak semua, ada sayur, ada mie. Lah ini kebakarannya masih nyala atau enggak? Masih. Berarti posisi masih kebakaran, Mas Azza ngumpulin makanan. Kok nggak lari? Waktu itu gimana ya, seorang ya dibilang pencinta alam tapi nggak cinta banget sama alam gitu kan, melihat kebakaran gitu langsung saya gitu nangis di situ. Bener nangis. Terus lihat ada jerigen yang 5 liter isi air, saya ambil, tak siram-siramin itu yang kebakar. Tapi karena kalah angin juga jadi ya percuma juga kita. Ya udah, daripada logistik di situ jadi sampah, tak bawa turun. Gitu. Dan turun itu pun ketika turun teman-teman 9 orang ini nggak mau bantu aku bawa sampah. Jadi terus kan udah bawa 3 keril tuh. Turunnya aku bawa 1 keril plus logistik yang 10 kilo lebih itu plus sampah. Dan teman yang keril 2 tadi yang di bawah yang punya. Terus kita turunnya itu kebagi 2 kelompok. Yang egois itu cepet. Turunnya ninggal. Sempat kita mau dievakuasi sama tim SAR. Ini rombongan terakhir, Mas. Iya. Gitu. Ya udah, ayo. Tapi gak dibantuin aku turunnya. Itu ada foto di Instagramku, ada itu. Ditemenin toh. Oh iya, aku belum punya Instagram Mas Azza yo. Ya, nanti aku minta Instagramnya. Iya. Seru juga sih. Berarti itu gak jadi puncak? Nggak bisa sampai puncak di situ karena kebakaran ya? Aku benar-benar minta maaf sama teman-teman, nggak bisa bawa mereka sampai puncak, tapi mereka is okay lah, saya memaklumi gitu. Sampai aku di situ nangis sama teman-teman gini, kalau kalian pengen selamat yuk ikut aku turun. Di situ aku nangis, bener nangis
Terus ada satu temen kos namanya Alam dari Kalimantan. Itu apa dia, "Dah Mas, yuk kita turun bae." Dia ngadem aku gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Soalnya memang untuk yang pertama kali naik gunung itu, kalau kata Firza Besari gini, ada 2 orang yang bisa digolongkan pendaki awal tuh. Kalau dia pertama kali naik gunung ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia kecewa karena capek, kotor, bahaya, terus nyesel, takut nggak mau naik lagi. Yang kedua, udah tahu capek, kotor, bahaya, tetap dilanjutin. Nah sayangnya aku termasuk yang nomor 2. Kita ya kayaknya kita naik langsung suka ya Mas ya. Nah itu pengalaman yang paling nggak enak. Itu memang tim pengaruh sih. Kalau memang secapek apapun, bahayanya kayak gimana pun, kalau bahaya kita bisa minimalisir dengan peralatan dan pengetahuan ya. Iya benar. Terus kalau untuk capek, kotor itu tergantung support teman-temannya. Timnya itu bisa diajak kerjasama atau enggak. Karena kayak tadi Mas Aza, timnya sakit, dia support dengan bawain carrier-nya. Kalau misalnya ada apa-apa kita bisa minta bantuan, kita tinggal dulu, tapi nggak boleh ditinggal bener-bener sendirian sih. Memang kalau misalnya 3 orang, yang satu nemenin, yang satu nyari bantuan, memang harus kayak gitu. Iya. Nah itu nggak enaknya. Kalau enaknya Mas naik gunung Mas, Enaknya itu serunya pas gimana? serunya kalau tim kita support semua. Contohkanlah waktu yang perahu kemarin ya, Yang terakhir muncak di perahu. kemarin, masih awal 1 bulan. awal bulan kemarin itu support semua. Terus nggak ada gengsi-gengsian, nggak ada jaim-jaiman. Kita kalau pengen break aja gitu, meskipun di situ kita campur, ada yang udah terbiasa naik gunung, ada yang baru naik gunung barusan itu gitu kan. Jiwa korsa berarti. Iya, emang dari dulu aku ketika naik gunung selalu menerapkan jiwa korsa itu pasti harus kita. Jadi ketika break ada yang teriak break, capek istirahat ya wes. Di situ malah aku seneng, asik lah istirahat gitu kan. Enggak Jadi buru-buru muncak. Kalau capek ya udah istirahat. Bener, apa sih yang kita cari di puncak kan gitu kan. Terus kalau kita nyari sunrise kan besok pagi gitu kan. Ini baru jalan, baru jam berapa, masih sore gitu. Santai aja. Aku kalau naik gunung emang lebih ke santai naiknya. Padahal tadi dia jalannya cepet banget tuh. Sumpah dia cepet banget nih. Aku di belakang aja, mau pegang kamera aja nggak bisa loh. Karena jalannya licin gitu tadi kawan. Licin jalannya licin. Pokoknya intinya kalau naik gunung sama aku jangan bikin bad mood. Oh gitu. Kalau bikin bad mood, pernah ada teman bikin bad mood, udah gak tak masakin, gak tak urusin, dah sono emang gitu. Ada pernah. Kalau yang peka sih ngapain toh bang bad mood gitu, gak apa-apa gitu. Nah enaknya naik gunung sih kayak gitu. Ada tips gak Mas untuk pemula yang pengen nyoba-nyoba naik gunung? Tipsnya ya sesuai pengalaman aja ya. Yang pertama, pilih gunung sesuai kemampuanmu gitu. Apalagi yang pemula. Ini sesuai kemampuan tuh dari tinggi rendahnya, bahayanya, atau persiapannya? Ya semuanya. Semuanya. Misal aku belum pernah naik gunung kok, ya udah yang rendah dulu aja. Yang rendah dulu aja, yang treknya itu enak. Kalau rekomendasi saya itu dari mending Andong itu pertama. Terus kedua, persiapkan fisik, wajib itu. Wajib. Ketiga, peralatanmu jangan alay banget gitu. Alay itu gimana? Alay, kalau aku menilai orang alay ya naik gunung, pertama jangan pakai sepatu kayak gini. Nah, maaf ya ini tadi. Ini karena kita pakai sepatu kayak gini karena dengan catatan kita tahu. Sorry tadi memori penuh. Oke, kita lanjut. Kenapa kita pakai sepatu kayak gini nih? Nah, kita dengan catatan tahu medannya, terus
Ya walaupun ini baru pertama kali, tapi karakter Gunung Muria itu kita sudah tahu. kita udah tahu. Di awal kita udah tahu konsekuensinya, kesulitannya pakai kayak gini, dan tahu cara menanggulanginya kalau misalnya ada apa-apa kita tahu. Jadi safety itu tergantung alat dan pengetahuan yang kita bawa dari rumah. Kita bisa browsing dulu, kita bisa lihat YouTube, macam-macam. Iya benar. Terus Mas, apalagi Mas? Sampai Yang alat-alat alay tadi. Alat-alat alay, terus tas juga. Misal jangan memaksakan tas sekolah kamu untuk naik gunung gitu. Minimal lah kalau nggak punya carrier, daypack kalau ada gitu. Nggak punya ya udah pinjem temen. Kalau sewa mungkin bayar gitu kan. Sewa bayar ya. Pinjem temen. Terus logistik juga dipersiapkan yang baik, yang benar-benar gunung ini butuh air, nggak ada mata airnya, kita harus butuh air berapa liter gitu, kita siapin dulu dari bawah. Misal contoh karena kita andong karena ada mata air kan, kalau via sawit ya itu ya udah kita nanjak satu orang cukup 2 liter gitu kan, satu orang loh ya. Tapi kalau emang ragu ya udah tambahin aja gitu, toh di atas juga ada warung. Nah itu, tapi jangan berpikiran semua gunung ada warung, nggak ada. Nah, ini nggak ada nih, ini nggak ada warung, ini cuma kita berdua. Cuman kita berdua semua di sini, terus orang terdekat sama kita, maksudnya jaraknya paling dekat itu tempat kita naruh motor, itu bukan base camp, bukan tempat-tempat untuk itu memang rumah warga yang terakhir kita titip motor di situ. Cuman kita memang udah persiapan, ini makanan aja kebanyakan, termasuk alay berarti kita makanannya kebanyakan ini. Padahal cuman bawa sosis sama nugget sama buah aja. Itu sih. Terus jangan lupa browsing dulu, cari pengetahuan tentang karakteristik gunung yang mau didaki. Itu penting itu. Jangan browsing yang mistisnya, tapi treknya gimana. Sering naik gunung ya Mas ya? Kalau trekking malam sering nggak Mas? Awal-awal dulu sering. Dan itu suka banget trekking malam. Pernah lihat hantu nggak Mas di gunung? Sering. Oh sering. Kirain bakal jawab nggak ada. Sering. Berarti bagi saya itu hal yang gimana? seru itu ya. Kalau nggak lihat gitu nggak seru. Gitu. Kalau aku kebalikannya, malah justru nggak pernah lihat. Kalau aku sering kalau trekking malam gitu. Karena sekarang saya lebih sukanya trekking pagi. Ya udah, pagi yang lihat apaan kan gitu. Soalnya kalau untuk pendaki awal disarankan jangan mendaki malam ya Mas ya. Karena juga apalagi kalau vegetasi hutan tertutup itu kan oksigennya rebutan sama tanaman. Itu sih. Jalur juga nggak kelihatan. Bener. Lebih rawan juga. Tapi kalau udah sering, apalagi udah bolak-balik ke gunung yang sama, trekking malam monggo. Oke, nah aku nambahin dikit ya. Kenapa tadi kita berdua Mas Aza, aku juga nyaraninnya ke Andong sih. Kita bukan lihat dari tinggi rendahnya gunung ya Mas ya. Karena di Andong itu tadi untuk suplai logistik kita ada warung, terus treknya juga mudah, sumber air juga banyak. Ya nggak banyak sih, tapi ada lah. Jadi kita persiapannya itu di sana udah tersedia sebenarnya. Tinggal kita peralatannya aja. Jadi patokannya bukan karena Andong pendek ya, karena memang di sana itu cenderung lebih aman. Di sini pun nggak terlalu tinggi, tapi treknya juga banyak yang tertutup. Kita sarankan patokan tinggi rendah gunung jangan jadikan patokan untuk aman atau enggaknya. Dari karakter gunungnya itu bagaimana? Setuju Mas Aza? Setuju. Oke, mungkin kita ketemu lagi di episode selanjutnya sama bintang tamu selain Mas Aza mungkin, atau mungkin ketemu sama Mas Aza lagi kalau ada waktu. Ya. Oke, see you.